Ganti mic ka lang. Ganti ba? Mic sa tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan juga taufiknya, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mempelajari, untuk kembali mendalami agama yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan sekalian, kita akan lanjutkan sebuah pembahasan, atau lebih tepatnya kita akan kembali mengkaji, membahas kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama kita, oleh salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah di dalam menegakkan akidah yang hak, dalam menjelaskan akidah yang benar yang diyakini oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kemudian diikuti oleh tabi'in dan atba'ut tabi'in. Karangan Al-Imam Al-Barbahari dengan judul kitab Syarhus Sunnah. Kalau diterjemahkan adalah penjelasan tentang as-sunnah atau penjelasan tentang al-aqidah. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, kita akan memasuki perkataan Al-Imam Al-Barbahari berikutnya. Setelah sebelumnya kita sudah membaca muqaddimah dan juga perkataan beliau berkaitan dengan kedudukan as-sunnah, ia adalah al-Islam, dan al-Islam itu adalah as-sunnah, dan juga beliau menjelaskan tentang makna al-jamaah, disebutkan tentang al-jamaah, dan kita bacakan dari penjelasan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irsyadus Sari ila Syarhi Sunnah lil Barbahari. Baik, kita akan masuk di poin berikutnya. Katakanlah ini poin yang kedua
walaupun nanti dalam penomoran poin-poin di dalam kitab Syarh Sunnah memiliki perbedaan di antara para muhakkik yang ada. Kita katakanlah ini poin yang kedua, diberikan sebagai ringkasan atau diberikan sebagai kita mudah memahami poin berikut ini. Diberikan judul oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, Al-Asasul ladzi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi asas, yang menjadi pondasi, yang dengannya al-jamaah berpijak, yaitu ahlu sunnah wal jamaah berpijak. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah judul sebagai permudah saja bagi kita untuk memasuki pembahasan yang akan disebutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-imamu al-Barbahari, berkata penulis pengarang yaitu Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Wal asasul ladzi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa btada wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la 'udra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dhalalah. Faqad buinatil umuru wa thabatil hujjatu wa qata'al udhru wa dhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amrad din kullah wa tabayyana lin-nas fa'ala an-nasi al-ittiba'u fa'ala an-nasi al-ittiba'u. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah, yang menjadi pijakan al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah di sini yang pertama adalah orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, atau al-jamaah di sini adalah kaum muslimin bersama pemimpinnya. Wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah, yang menjadikan sandaran atau yang dijadikan asas, pondasi yang dengannya dibangun al-jamaah, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ialah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ahlu sunnah wal jamaah, atau orang-orang yang berpegang di atas kebenaran, yang menjadikan dasar mereka di dalam beragama pertama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan juga ijma' as-salafus salih, yaitu mereka mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan di sini oleh Al-Imam Al-Barbahari. Yang menjadi asas dengannya al-jamaah berdiri tegak kokoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Yang menjadi asas bagi mereka adalah berpegang teguh dengan apa yang diwariskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ahlu sunnati wal jamaah. Para sahabat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Para sahabat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wa ibtada'a. Siapa saja, kata Al-Imam,
rahimahullah. Kata Imam Al-Barbahari, siapa saja yang tidak mengambil agamanya dari para sahabat, maka orang tersebut telah tersesat dan berbuat bid'ah. Tegas beliau mengatakan, faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada. Siapa yang tidak mengambil agamanya, yakni dalam beragama tidak mengikuti atau tidak mengambil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah tersesat wabtada dan melakukan kebid'ahan. Shadaqah, benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Wa dhalalatu wa ahluha finnar. Dan kesesatan dan ahlinya berada di neraka. Dan kesesatan atau kesesatan bersama ahlinya ada di neraka. Beliau mengatakan di sini Al-Imam Al-Barbahari, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan ini perkataan beliau terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaz ini terambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhalalatu wa ahluha finnar. Kesesatan dan orang-orang yang sesat tempat mereka adalah di neraka. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari beliau membawakan athar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? La udra li ahadin fi dolalah rakibaha hasibaha huda wala fi huda tarakahu hasibahu dolalah faqad buinatil umur wa thabatil hujjah wa qata'al udru wa dhalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amruddin kullahu wa tabayyana linnas fa'alan nasi al-ittiba'u. Dibawakan perkataan dari Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin, yaitu beliau adalah khalifah pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Tidak ada uzur. Nah, tidak ada alasan lagi. Tidak ada uzur bagi seseorang yang melakukan kesesatan. Dia menyangka kesesatan itu adalah petunjuk. Ya, kata Umar bin Khattab, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi seseorang yang melakukan kesesatan, namun ia menyangka kesesatan itu adalah petunjuk. Di bagian pertama dari perkataan Umar bin Khattab. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Begitu juga tidak ada uzur. Begitu pula tidak ada uzur bagi seseorang yang meninggalkan hidayah, bagi seseorang yang meninggalkan petunjuk, bagi seseorang yang meninggalkan kebenaran, dia sangka itu adalah kesesatan. Jadi sebaliknya, ada dua bagian kalau mau kita ringkas. Dari bagian pertama perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan tidak ada uzur bagi seseorang yang mengamalkan kesesatan. Ya, bagi seseorang yang mengamalkan kesesatan, namun dia menyangka kesesatan itu adalah petunjuk, kesesatan itu adalah kebenaran. Begitu pula kata Umar bin Khattab, tidak ada uzur bagi seseorang yang meninggalkan hidayah. Dia menyangka hidayah itu adalah kesesatan. Ya, ini perkataan dari Umar bin Khattab, nanti kita akan baca penjelasannya. Faqad buyatil umur wa thabatatil hujjah wa qata'al udhru wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amruddin kullahu. Mengapa demikian? Tidak diberikan alasan lagi
tidak diberikan uzur lagi karena Rasulullah SAW, atau karena agama ini semuanya sudah dijelaskan, sudah terang jelas, tinggal mengikuti saja. Maka disebutkan oleh Umar tidak ada uzur. Kenapa? Karena agama sudah menjelaskan semuanya. Tidak ada lagi yang ditinggalkan, bersih putih. Ya, tidak ada yang ditinggalkan selepas Rasulullah SAW meninggal dunia. Makanya dalam hadis, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, beliau bersabda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya. Aku tinggalkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian dalam keadaan putih, malamnya seperti siangnya, sama sudah, bersih putih. Ya, tidaklah menyimpang dari hal tersebut illa halikun, kecuali dia orang yang binasa. Yani maknanya bahwasanya agama ini sudah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, dan seterusnya. Wa thabatil hujjah wa thabatatil hujjatu, dan telah tetap hujjah, telah tegak hujjah. Wa qata'al udhru, dan telah hilang itu uzur. Wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amruddin kullahu, karena hadis dan juga ahlul haq telah menjelaskan urusan agama ini semuanya, enggak ada yang tinggalkan. Wa tabayyana linnas, dan telah jelas bagi manusia mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Kewajiban bagi manusia, kata Umar bin Khattab, al-ittiba, hanya mengikuti saja. Kata Umar bin Khattab, kewajiban atas manusia tinggal mengikuti saja. Tinggal mengikuti saja, karena agama sudah menjelaskan semuanya, tidak ada yang ditinggalkan. Taib. Selesai di sini perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang yang dijadikan asas atau asas yang dengannya ahlu sunnah wal jamaah tegak, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. yakni orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, mereka senantiasa mengambil agama mereka dari para sahabat Rasulullah SAW. Karena para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah murid Rasulullah SAW. Tapi ini poin yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qultu, kemudian kita kembali ke syarahnya, dijelaskan sini oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Asyarhu, qultu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum asasun nahji as-salafi alladhi yasiru alaihi ahlu sunnah wal jamaah. Untuk perhatikan di situ dijelaskan tentang makna perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Ya, beliau menjelaskan tentang makna perkataan Al-Imam Al-Barbahari, yaitu Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau mengatakan, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hum asasun nahji as-salafi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah sandaran atau mereka adalah pijakan orang-orang yang berada di atas kebenaran atau ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnati wal jamaah mereka mengambil agama mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berada di atas kebenaran mereka menjadikan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber mereka di dalam beragama. Yakni tetap sumber kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun kan Al-Qur'an dan As-Sunnah, lebih khusus As-Sunnah, tidak akan pernah sampai kepada kita melainkan dengan perantaraan siapa? Para sahabat. Siapa memang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Siapa? Tabi'in? Bukan. Para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah mereka menjadikan para sahabat itu sebagai pijakan mereka dalam beragama. Nggak usah ditanya, Ustaz, kalau Al-Quran enggak dong, As-Sunnah tidak? Enggak, bukan itu maknanya. Jelas Al-Quran dan As-Sunnah iya menjadi
pijakan seorang muslim dalam beragama. Tapi selain Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menjadikan para sahabat sebagai asas mereka, fondasi mereka di dalam beragama. Kenapa? Yang pertama, para sahabat adalah murid-murid langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, As-Sunnah atau hadis-hadis tidak akan pernah sampai kepada kita, melainkan dengan perantaraan para sahabat. Oleh karena itu, yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Para sahabat yang meriwayatkan. Ya, bukan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, bukan, tapi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disebutkan di sini para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah asas, fondasi yang dengannya Ahlus Sunnah wal Jamaah tegak berdiri di atasnya. Kemudian di sini akan dijelaskan siapa sih sahabat itu. Siapa sih sahabat itu? Apa yang dimaksud dengan sahabat? Dan sahabat juga sudah jadi bahasa Indonesia juga, teman atau sahabat. Wa man hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan dijelaskan di sini siapa atau kapan seseorang layak disebut sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kapan sih, atau kriterianya bagaimana seseorang itu dikatakan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wal jawabu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu man sahibahu walau sa'ah aw laqiyahu walau marrah. Hada ta'rifus sahabah. Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau mendefinisikan sahabat. Siapa itu sahabat? Dan beliau tentunya mengambil dari penjelasan para ulama terdahulu. Sahabat itu adalah siapa saja yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sebentar. Ya, sahabat itu adalah siapa saja yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sebentar, sedetik, atau sedikit saja, nggak lama. Atau sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi walaupun hanya satu kali. Orang yang bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun berapa kali? Satu kali. Hada ta'rifus sahabah. Inilah yang dimaksud dengan as-sahabah. Wa qad qala ahlul mustalah, dan para ahlul hadis mereka menerjemahkan sahabat sebagai berikut. As-sahabiyyu huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala dzalik wa in takhallalat riddatun fil asah. Wa hadha ta'rifu yashmal man aqala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu fi hali tamyizi. Disebutkan di sini definisi sahabat. Sahabat itu adalah, jadi sahabat Rasulullah itu adalah, yang dimaksud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah siapa saja yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bi, beriman kepada beliau. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya. Dan dia mati di atas keimanannya. Jadi dia mati dalam keadaan muslim. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian mati di atas Islam.
Wa in takhallalat riddatun fil ashah. Walaupun sempat tidak menutup kemungkinan pernah terjadi murtad, lalu dia kembali lagi ke dalam agama Islam menurut pendapat yang lebih tepat gitu. Menurut pendapat yang lebih tepat. Jadi definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertemu Nabi ini bisa cowok, bisa cewek umum, bisa cowok, bisa cewek. Baik dia bisa melihat atau tidak bisa melihat. Pokoknya bertemu Nabi deh. Bisa cowok, bisa cewek, mencakup berarti. Baik orang itu bisa melihat atau tidak bisa melihat, yakni buta. Tetap kalau dia bertemu Nabi, beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mati di atas keislaman, itu layak disebut sebagai sahabat. Walaupun sempat murtad lalu balik lagi ke dalam agama Islam, menurut satu pendapat yang lebih kuat seperti itu. Berarti di sini ada perselisihan tentang kalau misalkan ada sahabat dia murtad, di kemudian hari dia masuk lagi ke dalam agama Islam, itu masih dihitung sebagai sahabat atau tidak? Maka kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi di sini, ini menukil perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat, bahwasanya orang tersebut masih dianggap sebagai sahabat. Wa hadha ta'rif yashmal man aqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu fi hali tamyizi. Definisi ini yang disebutkan tadi oleh beliau itu mencakup anak-anak kecil yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa sudah tamyiz, bisa membedakan mana bahaya, mana manfaat. Ya, anak-anak kecil pun yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mulai balik, sudah bisa tamyiz, maka dihitung, dianggap sebagai sahabat. Izan fala budda ayyakuna sahabiyyu alladhi yuqalu sahabiyyun ayyakuna 'inda liqaihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bi annahu rasulullah. Fayakhruju bihadzal qaidi alladziina utiya bihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahannakahum wa hum sigarun ba'dal wiladah kabni Abi Talha wa Muhammad bin Abi Bakrin wa amsalihim fa innahum la yu'adduna sahabatan. Kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi memberikan perincian di sini, kalau begitu kalau demikian keadaannya, harus seseorang dikatakan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu beliau beriman kepada Nabi, ya, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan anak-anak kecil yang belum balik lalu bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibnu Abi Talha wa Muhammad Ibnu Abi Bakrin dan yang semisalnya, tidak dianggap sebagai sahabat, tidak dihitung sebagai sahabat. Anak-anak kecil, anak-anak bayi ketika itu tidak dianggap sebagai sahabat. Ini kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Kecuali kalau sudah balik baru disebut sebagai sahabat. Wa amal qalu bi anna law takhallalat riddatun fa innaha la tukhriju an kaunihi sahabiyyan kal Ash'ath bin Qais wa Tulaiha al-Asadi wa Amr bin Ma'di Karb wa Uyainah bin Hisan wa amsalihim fa inna haula'i qad kanat lahum juflatun ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma 'adu ila al-Islam ba'da dzalik wa nafa'allahu bihim fil futuh wa ala hadha falam yazal an ahadin minhum isma sahabi wa innama yazulu amman irtada wa mata ala riddah karrijal ibnu Anfawah al-Hanafi alladhi syahida li Musalimah bi annahu nabiyyun. Kemudian beliau menyebutkan di sini orang yang murtad
kemudian dia kembali lagi kepada agama Islam, maka yang keadaan seperti ini masih dianggap sebagai sahabat. Kecuali kalau dia murtad, tidak kembali lagi kepada agama Islam, maka yang demikian bukanlah seorang sahabat, karena matinya mati kafir, matinya mati murtad atau kafir. Seperti Ar-Rajal di sini yang dikatakan dia menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi kalau ada sahabat kemudian murtad lalu kembali lagi ke dalam agama Islam, masih dianggap sebagai seorang sahabat, masih digelari sebagai sahabat. Seperti di sini sebutkan contohnya Al-Ash'as bin Qais wa Tulaiha Al-Asadi. Thayyib. Ini definisi sahabat. Jadi udah yang gampangnya, sahabat itu yang bertemu Nabi, kemudian beriman kepada beliau dan mati di atas Islam. Mati dalam keadaan beriman atau muslim matinya. Bertemu Nabi SAW, kemudian beriman kepada beliau dan mati di atas keimanannya, atau dia mati sebagai seorang muslim. Tadi disebutkan walaupun sempat murtad, kalau dia kembali lagi maka masih dianggap sebagai sahabat. Kenapa dijelaskan tentang definisi sahabat? Karena ingin menjelaskan perkataan Al-Imam Al-Barbahari yang menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjadikan para sahabat Rasulullah SAW sebagai asas mereka, pijakan mereka dalam beragama. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan di sini poin berikutnya dari penjelasan Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Wa amma fadlus sahabah fa fihi ayatun wa ahaditsu. Akan disebutkan di sini keutamaan para sahabat. Akan disebutkan di sini keutamaan para sahabat. Adapun keutamaan para sahabat, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini sudah sering ya kita bacakan di kajian-kajian kita di kitab-kitab yang lain tentang keutamaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah menyebutkan keutamaan mereka, kedudukan mereka bukan sebagai hiasan saja, tapi menyebutkan tentang para sahabat. Wajibnya kita mengikuti metode mereka di dalam beragama. Karena ada orang-orang yang mengatakan mengikuti para sahabat atau memuliakan para sahabat. Ada orang-orang yang memuliakan para sahabat, sering menyebutkan kisah-kisah para sahabat walaupun sebagiannya lemah, tapi tidak mengikuti cara mereka di dalam beragama. Karena sepakat seluruh kaum muslimin kecuali Syiah mengagungkan para sahabat. Tidak ada seorang muslim pun yang merendahkan para sahabat. Semuanya mengagungkan para sahabat kecuali Syiah. Ya, kecuali orang-orang Syiah dan Khawarij tentunya. Mereka mengkafirkan mengkafirkan para sahabat. Adapun kaum muslimin pasti memiliki kecintaan kepada para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada orang yang sering membacakan kisah-kisah para sahabat atau menyebutkan juga keutamaan-keutamaan mereka. Tapi mereka tidak mengikuti bagaimana para sahabat itu beragama. Ya, mereka tidak mengikuti bagaimana para sahabat beragama. Ada yang demikian. Yang mereka membacakan kisah-kisah para sahabat dan seterusnya, tapi nggak mau mengikuti bagaimana para sahabat itu berakidah, bagaimana para sahabat itu dalam beragama, nggak mereka ikuti sudah. Ada yang demikian. Ya, faminal ayati qaulullah ta'ala, di antara ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat di surat Al-Fatih ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah berfirman, Muhammad itu adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka dan orang-orang yang bersamanya dan orang-orang yang bersamanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyidda'u 'alal kufar, sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi di antara mereka. Tidak syak lagi bagi kita
orang-orang yang bersama dengan Nabi di sini adalah para sahabat. Siapa lagi orang-orang yang bersama Nabi? Siapa lagi orang-orang yang menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak para sahabat itu. Sifat mereka asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir dan saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka rukuk dan juga sujud. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud mengharapkan keutamaan dari Allah dan keridhoannya. Jadi para sahabat itu rukuk dan sujud mengharapkan ridho dan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang lain surah At-Taubah ayat ke-117. Nanti ada ayat ke-99 dan juga 100 lebih tepatnya. Kemudian surat Al-Hasyr ayat ke-8, 9 dan juga 10. Ini ayat-ayat yang diturunkan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi yang menunjukkan tentang keutamaan para sahabat. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Baik, baca artinya. Faiz, Iqra. Allah telah menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang mengikuti Nabi pada yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah habis segolongan dari Apa yang dimaksud maksa sulit di sini? Di Makkah itu, ketika diazab dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan fi sa'atil usrah di sini? Masa-masa sulit di sini? Dari Mekah dan di Madinah. Mekah dan Madinah. Awal pertama Ya, awal sebelum hijrah berarti. Maksudnya yang karena di sini kan ada kaum Muhajirin dan Ansor. Iya. Tapi sudah pertama-tama tahun-tahun pertama. Awal-awal Islam baru muncul di Mekah Dengan di Madinah. dengan di Madinah. Ada yang lain? Ini masa-masa ujian keimanan. Saat di Makkah, kan? Ada yang lain? Dan 3 orang tidak ikut di masa sulit ini. Di perang Tabuk. Ini perang Tabuk. Allah telah menerima taubat ya Nabi dan juga Muhajirin wal Ansor. Allah telah menerima taubat bagi nabinya tentunya. Kemudian kaum Muhajirin dan juga Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di masa sulit. Ya, di masa sulit itu. Oh iya, baca lagi, Faiz. setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, lalu Allah menerima taubat mereka. Allah menerima taubat mereka. Toib, lanjut. Ayat berikutnya di surah At-Taubah ayat 99 dan 100. Ayat 100 baca. Faiz artinya. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu Badui, Badui orang kampung. ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya, di surah At-Taubah ini ayat 100 ini sering kita bacakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kemudian di surat Al-Hasyr ini juga keutamaan para sahabat, di sini sebutkan sahabat Al-Muhajirin dan juga ada sahabat Ansor. Walil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan bagi fuqara, orang-orang lemah di kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung halaman mereka yaitu Mekkah, dan juga telah dirampas harta mereka. Jadi di Mekkah itu mereka meninggalkan kota Mekkah mengharapkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla dan keridhaan dari Allah. Mereka muhajirin menolong Allah dan juga Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Allah mencap mereka sebagai orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan juga keislamannya. Berikut juga pengorbanannya jujur, bukan pencitraan. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah menyebutkan di sini tentang orang-orang Ansor. Ya, tentang orang-orang Ansor, yuhibbuna man hajara ilaihim. Para sahabat Ansor itu sangat mencintai orang-orang yang datang ke kampungnya, orang-orang yang datang ke kota Madinah. Ya, kaum Ansor mencintai orang-orang yang datang ke kampungnya itu, ke Madinah ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan di hati orang-orang Ansor itu tidak ada sedikit pun keinginan dari apa yang diperoleh dari orang-orang Muhajirin. Dan kaum Ansor lebih mengutamakan atas diri mereka terhadap orang-orang Muhajirin, walaupun mereka, yaitu kaum Ansor, sangat butuh kepada hal tersebut. Ya, ini disebut sebagai ithar, mengutamakan orang lain walaupun dia sendiri perlu. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang Allah bebaskan dari kekikiran yang ada pada dirinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Ini adalah ayat-ayat sedikit sekali yang dibawakan oleh pensyarah tentang keutamaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sejumlah ayat lain lagi yang sangat banyak sekali yang beberapa kali mungkin pernah kita sampaikan, pernah kita bahas di kajian Mu'taqadus Shahih alladzi yajibu 'alal muslim i'tiqadu. Di kajian kita tentang keyakinan yang benar yang wajib diyakini oleh setiap muslim, karangan Syekh Barjas rahimahullah. Pernah kita bahas tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita mengulang lagi ayat-ayat yang lainnya. Kita baca selanjutnya di sini riwayat-riwayat yang dibawakan oleh penulis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang wajibnya mengikuti para sahabat di dalam beragama. Berkaitan tentang wajibnya memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan tentang wajibnya mengambil agama kita dari para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikrami ashabi wa tibai atharihim wa sunanihim. Faqala fi haditsil iftiraqi fi wasl firqatin najiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk memuliakan para sahabat. Tidak cukup sampai di situ. Wa tibai atharihim wa sunanihim, dan juga mengikuti mereka. Ya, dan juga mengikuti mereka. Tidak hanya wajibnya memuliakan para sahabat, namun juga wajib mengikuti para sahabat di dalam beragama. Sekali lagi, bukan dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Kalau sahabat nggak pernah naik limosin, maka kita nggak usah naik
limosin. Kita juga nggak punya begitu mobil. Bukan itu maksudnya. Bukan kemana-mana kita naik kuda, naik unta, naik bigol. Bukan. Itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Bukan itu yang wajib kita ikuti. Terus kan para sahabat nggak pernah pakai baju yang ada kancingnya kayak gini misalkan. Nggak pernah pakai peci-peci yang gini misalkan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mengikuti mereka dalam beragama. Dakwah nggak pernah pakai mikrofon misalkan. Para sahabat itu berdakwah tidak pernah pakai mikrofon. Bukan, itu adalah sifatnya dunia. Ya udah, kalau ikuti sahabat, kalau kita misalkan pergi haji, naik unta saja misalkan. Jangan naik pesawat. Katanya ingin mengikuti para sahabat. Bukan itu maksudnya. Kalau dia mau naik unta ya silakan, berenang kalau bisa ke sana sekalian. Terserah mereka itu mah. Kita tidak seperti itu. Bukan hal-hal duniawi ya, bukan. Bukan sama sekali. Tapi wajib kita mengikuti mereka bagaimana mereka di dalam beragama. Di antara ringkasan sifat mereka di dalam beragama, karakter mereka di dalam beragama, mereka menjadikan wahyu itu sebagai asas mereka. Menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai asas mereka dalam beragama. Tidak pernah menggunakan akal, nggak pernah. Tidak pernah menggunakan akal mereka. Kemudian asas mereka dalam beragama, mereka selalu taslim. Tahu taslim? Berserah diri sudah. Di dalam mengikuti dalil sami'na wa ta'na sudah selesai. Itu diantara sifat mereka atau karakter mereka di dalam beragama. Maka kita wajib mengikuti mereka. Di antara sifat mereka dalam beragama, mereka membenci perpecahan. Mereka sangat tidak suka saya dengan perpecahan. Mereka sangat suka persatuan. yakni maknanya bersatu di atas kebenaran, bukan semuanya disatukan. Antara sunnah dan juga bid'ah disatukan, antara tauhid dan syirik disatukan, bukan. Maksudnya bersatu adalah bersatu di atas kebenaran. Itu mereka sangat mencintai. Mereka tidak suka dengan perpecahan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud ketika ikut sholatnya Utsman bin Affan 4 rakaat, ketika safar harusnya 2 rakaat, 4 rakaat Utsman dia ikut. Ketika ditanya kenapa engkau tetap ikut, al-khilafu syarrun, perselisihan itu tidak bagus. Ini Abdullah bin Mas'ud sebagai rakyat, Utsman sebagai pemimpinnya, ulil amri sudah ikut. Walaupun mungkin Ibnu Mas'ud memiliki hujah yang lebih kuat, bahwasanya ketika safar, ketika sholat di Mina, ketika itu safar, berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi Utsman menyempurnakan berapa rakaat? 4 rakaat sudah. Al-khilafu syarrun, kata Ibnu Mas'ud. Berselisih itu adalah buruk semuanya. Itu yang ada dalam Islam. Perselisihan itu adalah buruk. Bukan ikhtilafu ummati rahmatun. Bukan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan yang ada pada umatku itu adalah rahmat. Bukan itu. Apalagi kalau ungkapan tersebut disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih tercela lagi, lebih rusak lagi, lebih soek lagi gitu ya. Lebih jelek lagi kalau ungkapan tersebut disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku itu adalah rahmat. Yang ada dalam Islam al-khilafu syarrun. Perselisihan itu adalah buruk. Yang ada dalam Islam, Nabi mengatakan al-jama'atu rahmah wa ikhtilafu adzab. Rasul mengatakan al-jama'atu rahmatun, berjamaah bersatu itu adalah rahmat. Wal furqatu adzabun, dan perpecahan itu adalah azab. Itu yang ada. Jadi di antara karakter mereka dalam beragama para sahabat, mereka cinta kepada persatuan, membenci perpecahan. Ngomongin soal persatuan dan perpecahan, ada persatuan yang tercela, ada perpecahan yang terpuji. Tidak setiap persatuan itu benar. Sebagaimana tidak setiap perpecahan itu salah. Tidak setiap persatuan itu benar. Sebagaimana tidak setiap perpecahan itu salah, keliru, enggak.
Ada persatuan yang salah, ada persatuan yang keliru, ada persatuan yang tidak tepat. Kapan? Ketika di-mix. Tahu di-mix? Dicampur. Antara sunnah dan juga bid'ah dicampur. Udah nggak apa-apa. Antara tauhid dengan kesyirikan dicampur sudah nggak apa-apa. Sekarang nih umat Islam sedang membutuhkan persatuan. Jangan lagi bahas-bahas perbedaan. Dulu disatukan antara sunnah dan juga bid'ah, antara tauhid dengan kesyirikan. Maka persatuan yang model seperti ini adalah persatuan yang tercela. Oleh karena itu tidak setiap persatuan itu benar, tidak setiap persatuan itu terpuji. Tapi di sana ada persatuan yang tercela, yang tidak boleh itu disatukan. Yaitu antara sunnah dengan bid'ah nggak boleh disatukan, antara tauhid dengan kesyirikan, antara ketaatan dan kemaksiatan tidak boleh untuk disatukan. Selawat dia disyariatkan, tapi selawat sambil nyanyi-nyanyi misalkan, sambil main musik, sambil bawa gendang, sambil bawa gitar, sambil bawa drum, disatukan, maka itu persatuan yang buruk, tercela, nggak boleh. Sebagaimana tidak setiap perpecahan itu apa? Jelek. Tidak setiap persatuan itu terpuji dan tidak setiap perpecahan itu buruk. Ada perpecahan yang bagus. Yaitu ketika dipisahkan, tahu kan perpecahan dipisahkan antara al-haq dengan al-batil, antara sunnah dengan bid'ah dipisahkan. Itu adalah perpecahan yang terpuji. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau meninggalkan kaumnya, memecahkan diri dari kaumnya dengan bapaknya. Maka perpecahan Ibrahim, atau Ibrahim menyelisihi kaumnya dengan ayah, adalah perselisihan yang terpuji, karena nggak bisa disatukan antara iman dan juga kufur, nggak bisa. Paham nggak? Tidak bisa disatukan antara iman dengan kufur, maka harus berpisah, dipecahin. Makanya di antara nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan juga al-batil. Pembeda, dibedakan, dipisahkan antara al-haq dan al-batil. Itu di antara nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Kemudian Rasulullah SAW juga disifati sebagai pemecah belah. Farraqa bainal haqqi wal batil. Beliau SAW adalah pemecah antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi tidak setiap perpecahan itu tercela. Tapi ada perpecahan yang terpuji ketika dipisah antara al-haq dengan al-batil. Itu diantara sifat karakter para sahabat di dalam beragama. Pertama, mereka menjadikan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai asas mereka di dalam beragama. Bukan para sahabat itu adalah orang-orang yang merendahkan akal, atau bukan berarti nas-nas Al-Quran tidak bisa dipahami oleh akal, bukan. Tapi ketika nas itu datang, wahyu datang, Quran dan Sunnah, namun akal manusia seakan-akan belum bisa memikirkannya dan lain-lain, sami'na wa ta'na, udah itu selesai. Mereka tidak bertanya-tanya, mereka tidak mencari-cari. Sudah Al-Quran mengatakan A, ya A. Hadis mengatakan A, ya A, sudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat mereka, karakter mereka di dalam beragama. Apa tadi yang kedua? Ayo. Yang kedua, taslim. Kalau taslim, berserah diri sudah. Sami'na wa ta'na. Mereka nggak pernah melawan, membantah hujjah, membantah dalil, sudah. Sami'na wa ta'na. Kemudian yang ketiga, mereka mencintai persatuan sebagaimana mereka membenci perpecahan. Ini diantara sedikit sekali karakter para sahabat di dalam beragama. Makanya wajib bagi kita selain memuliakan para sahabat,
mendoakan kebaikan kepada para sahabat, kemudian membaca sejarah mereka, mengenal siapa mereka dan seterusnya, dan mengikuti bagaimana mereka di dalam beragama. Memuliakan dan juga mengikuti mereka di dalam beragama. Lihat para sahabat bagaimana mereka di dalam memahami agama ini. Faqala fi haditsil iftiraq fi wasfil firqatin najiyah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tentang perpecahan umat Islam. Tentang hadis perpecahan umat Islam menjadi 73 firqah golongan. Beliau menyebutkan tentang golongan an-najiyah, golongan yang selamat adalah humul ladzina ala mithli ma'ana alaihi wa ashabi. Firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat di antara kelompok-kelompok yang tersesat itu ada 72 sekte, firqah, golongan, aliran yang diancam neraka. Ada satu firqah, golongan yang selamat. Di antara sifat mereka atau sifat yang Rasul sifatkan di sini, golongan yang selamat itu adalah mereka beragama seperti saya dan para sahabatku. Mereka itu seperti saya dan para sahabatku di dalam beragama ini. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan para sahabat, hadis Al-Irbad bin Sariyah, Abu Najih Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW beliau bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasul bersabda tentang para sahabat dan wajibnya kita mengikuti mereka. Fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian wahai manusia untuk berpegang dengan sunnahku. Untuk berpegang dengan sunnahku. Ini beliau sabdakan ketika sebelumnya menjelaskan akan adanya perpecahan. Hadis ini atau potongan hadis ini itu disebutkan ketika akan terjadi banyak perpecahan. Fa inna may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini sambungan hadis ini tapi ini di atas ya, sebelumnya. Beliau bersabda, siapa saja di antara kalian wahai para sahabatku yang hidup setelahku nanti akan melihat banyak sekali perpecahan. Akan banyak sekali melihat perselisihan. Dikasih solusi, fa'alaikum bisunnati. Kalau ingin selamat dari perselisihan yang ada, berpegang dengan sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya adalah apa? Yaitu apa yang dimaksud dengan sunnahku? Seluruh yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam akidah, dalam muamalah dan semuanya yang datang dari beliau itu disebut sebagai sunnah beliau. Kita mengambil seluruh yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah perjalanan beliau di dalam mengamalkan agama Islam, di dalam menjelaskan agama Islam, di dalam mendakwakan agama Islam, itu sunnah beliau, kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, metode beliau dalam menjalankan kehidupan ini, termasuk kehidupan beragama beliau itu yang dimaksud dengan sunnah. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sunnah-sunnah yang dimaksud oleh sebagian kaum muslimin, yaitu sunnah dalam artian para fuqaha atau sunnah yang diartikan oleh para ahli fikih. Ini kan cuma sunnah, cukur aja jenggotnya, itu kan cuma sunnah, cukur saja jenggotnya, karena kan cuma sunnah. Mereka pikir sunnah itu adalah kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Itu yang mereka pikir. Sunnah, dakwah sunnah, dakwah sunnah. Sekali-sekali dakwah wajib dong. Ada yang bilang begitu. Dakwah sunnah, dakwah sunnah. Sekali-sekali dakwah wajib. Emangnya kamu pikir sunnah itu adalah sunnah kalau diamalkan berpahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa? Bukan seperti itu.
Jadi sunnah segala sesuatu yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fa alaikum bisunnati, wajib bagi kalian ketika terjadi banyak perselisihan untuk berpegang dengan sunnahku. Kemudian disebutkan sunnahnya para sahabat juga, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Manhum al-khulafa? Siapa mereka al-khulafa? Di sini maksudnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku ketika terjadi perselisihan yang banyak. Dan makin kesini makin banyak terjadi perselisihan. Yang satu menganggap ini sunnah, yang satu menganggap ini bid'ah. Ini nggak boleh, ini banyak perselisihan. Sampai hal-hal yang sudah disepakati sebagai kewajiban, tidak ada uzur fardu ain, dikorek-korek menjadi hukumnya sunnah, nggak wajib. Sampai ada begitu. Yang sudah disepakati hukumnya seperti memakai jilbab bagi wanita muslimah, itu kan sepakat. Nggak ada para ulama zaman dahulu mengatakan jilbab itu sunnah, apalagi dikatakan tidak wajib, apalagi dikatakan sebagai adat orang Arab. Nggak ada. Tapi ada yang mengatakan jilbab itu adalah tidak wajib atau adat orang Arab atau Indonesia, bukan seperti ini tuh. Kan perselisihannya awam nggak bisa menilai. Maka fa'alaikum bisunnati, berpeganglah kepada sunnahku. Banyak saja bingung nih, macam-macam. Katanya malam Jumat Al-Kahfi, ada yang mengatakan Yasin, ada yang mengatakan Al-Baqarah, ada yang mengatakan Al-Maidah. Bingung, terjadi perselisihan. Maka kembali kepada sunnahku. Lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Yasinan atau Kahfian atau Baqarahan. Kan terjadi perselisihan. Kalau ingin selamat, kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mau sholat misalkan, mau sholat, ada yang baca An-Nas dulu, surat An-Nas. Dari tangannya belum begini ya, baca ada kan gitu. Ada yang usolli fardo dulu, gue ngangkat tangannya, ada yang harus dibarengin ketika usolli fardo. Loh, bareng. Hati, mulut, dengan gerakan tangan harus bareng. Ulang. Ada ya orang lihat Allahu Akbar langsung takbir aja, Allahu Akbar. Dia bingung si muslim nih, bagaimana yang benar? Ada yang begini, ada yang seperti, dan seterusnya. Kan banyak-banyak. Putar-putar. Ada yang tangan kanan dulu ya, gini. Serset. Gitu. Ya kan banyak terjadi perselisihan. Maka kembali kepada sunnahku. Lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal dunia. Bagaimana jalan keluarnya? Ada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam dari Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Ada peninggalan beliau. Ada peninggalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis-hadis Nabi yang mulia. Kita kembali ke situ, agar kita selamat dari perselisihan yang ada. Ada orang meninggal dunia, ada yang ditahlilin, ada yang diarwahin, ya kan? Doa arwah namanya apa di sini? Ada yang tahlilan, ada yang enggak. Ada yang setengah tahlilan, setengah enggak misalkan. Bagaimana tuh? Kita juga nggak tahu, setengah tahlilan, setengah enggak. Maksudnya dibilang tahlilan enggak boleh, tapi ikut duduk makan misalkan. Mungkin itu yang barangkali setengah tahlilan, setengah enggak. Orang bingung mau bagaimana nih? Ini mengatakan tahlilan boleh dan lain-lain terusnya. Masa meninggal ayah kita, keluarga kita seperti bangkai kucing, seperti bangkai burung yang tidak dibacain. Dengan sebelah tetangganya bilang, oh tahlilan nggak boleh, tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi depan rumahnya, setengah tahlilan, setengah enggak, gabung. Kan bingung. Maka fa'alaikum bisunnati. Lihat bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika ada karib kerabat beliau yang meninggal dunia, apakah beliau melakukan apa yang kita lakukan? Sibuk Ustaz ngurusin jihad, iya. Ada aja yang dalih. Sibuk Ustaz ngurusin apa? Ngurusin jihad, jadi tidak sempat tahlilan. Oke, ambil. Abu Bakar lihat sekarang bagaimana?
Ada tidak seperti itu? Masih sibuk Ustaz ngurusin orang-orang yang murtad nggak mau bayar zakat. Oke. Lihat bagaimana sekarang Umar bin Khattab. Sibuk juga Ustaz. Mereka ada-ada aja. Sampai dikatakan nggak sempat yasinan malam Jumat zaman dahulu karena sibuk ngurusin jihad. Tuh dia. Luar biasa gak? Ini menuduh Nabi yang mulia berkhianat di dalam menyampaikan syariat. Masa ditinggalin cuma gara-gara sibuk ngurusin jihad? Itu kan berarti menuduh Nabi meninggalkan suatu ajaran syariat, tapi nggak disampaikan. Gara-gara apa? Gara-gara lagi sibuk ngurusin jihad. Ya, itu dalih yang disebutkan oleh siapa? Oleh mereka. Karena mereka sudah tekor, sudah bangkrut menghadapi hujah-hujah yang disampaikan oleh para ulama, sudah bingung, ya sudah deh, nggak sempet ngurusin jihad. Terjadi perselisihan banyak, mungkin kita melihat terjadi perselisihan, kembalikan kepada sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu, gigitlah sunnah itu, yaitu sunnahnya Rasul dan sunnah para sahabat, gigitlah dengan gigi geraham. Tuh, gigitlah dengan gigi geraham. Disebutkan oleh para ulama dan sering kita ulang-ulang, ada isyarat mengapa disuruh untuk menggigit sunnah dengan gigi geraham. Kenapa? Karena memegang sunnah, istiqomah di atas sunnah itu sulit, berat. Jangan pikir masuk surga itu gampang. Baik ustadznya atau jamaahnya sama-sama berjuang untuk masuk ke dalam surga. Sulit. Makanya di sini kata para ulama diisyaratkan dengan gigi geraham. Tahu nggak gigi geraham? Tahu kan? Itu loh yang jadi rizki dokter-dokter gigi. Tuh kebanyakan rata-rata gigi geraham pada bolong, dicabut sebagian. Karena gigi geraham paling sering untuk digunakan, dikunyah. Ada yang dokter gigi? Gak ada kan? Jazakallahu khairan lah, sudah membantu kaum muslimin semuanya. Dia sering dipakai. Dan daya cengkramnya kuat. Tuh tidak? Kita kalau gigit daging tuna, mana yang kita gigit? Itu nggak jadi pembahasan. Kita ini di Manado, geraham kita jarang murojaah. Jarang murojaah, ketemunya apa? Ikan terus malah. Lunak-lunak. Jarang murojaah. Saya di Manado ini jarang murojaah. Nanti murojaah kapan? Idul Adha tuh. Bakar sate nggak pakai nasi, udah kita bakar. Nah, kalau di sini kan gigitnya apa? Ikan. Kemudian paling ayam juga lembek. Nah, gigi geraham daya cengkramnya itu lebih kuat dibandingkan gigi seri, gigi depan. Nggak mungkin orang gigit daging kambing, daging sapi, ya pakai gigi seri, enggak. Jarang lah orang yang kayak begitu, jarang. Kalaupun dia gigit dengan gigi seri, kekuatannya tidak sekuat gigi geraham. Setuju nggak? Betul kan? Betul. Maka di sini kata para ulama diisyaratkan dengan gigi geraham, berpegang kepada sunnah. Kenapa? Karena orang yang sungguh-sungguh istiqomah di atas sunnah itu sulit, berat, banyak ujiannya, banyak godaannya, baik dari hal syahwat atau dari hal syubhat. Maka suruh gigit dengan gigi geraham. Suruh gigit dengan gigi geraham karena godaannya itu betapa kuat sekali. Kita mohon kepada Allah al-istiqomah, istiqomah di dalam mengamalkan sunnah ini. Semoga Allah wafatkan kita semuanya di sini berada di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Karena sulit, berat sekali. Ya, berat sekali baik di zaman ini, di zaman sebelumnya, seterusnya sulit. Banyak sekali aral yang melintas. Makanya wajib bagi kita untuk senantiasa berdoa agar Allah tidak mencabut hidayah ini. Agar Allah tidak mengganti hidayah kita diganti kepada orang lain. Kita berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan di atas agamanya ini, di atas sunnah. Makanya kata Aisyah, Nabi itu sering sekali berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang membolak-balikan hati. Hati itu bolak-balik. Hari ini A, besok bisa A, besok lagi bisa A, itu nggak ada perubahan. Hari ini A, besok bisa B, tahu-tahu A lagi, bisa C, berbolak-balik. Manusia itu dalam hal apa saja barangkali ya. Hal dunia juga bisa seperti itu. Nggak terlalu bermasalah deh. Tapi dalam hal akhirat kita, keistiqomahan kita, kalau dibolak-balikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini sangat berbahaya. Karena kerugian dunia itu paling mati. Selesai. Fixnya, klimaksnya, kerugian dunia apa sih? Paling mati, meninggal dunia sudah selesai. Itu paling parah kan? Tapi kalau bangkrut di akhirat itu luar biasa bahayanya. Tidak bisa lagi ada yang menolong kita. Makanya ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hati saya di atas agama. Kokohkan hati saya, karena hati ini berbolak-balik. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, ya musarrifal qulub sarrif ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, wahai yang merubah-rubah hati, palingkanlah hati saya di dalam ketaatan kepadamu. Palingkanlah hati saya di dalam ketaatan kepadamu. Luar biasa godaan di dalam berpegang kepada sunnah ini, atau secara umum di dalam beragama. Sulit sekali seorang untuk istiqomah kecuali orang-orang yang diberikan taufik dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla sangat susah sekali. Itu pertama, wajib berdoa. Yang kedua, wajib kita untuk bersyukur ketika Allah memberikan hidayah di atas sunnah ini. Makanya Al-Imam Ahmad pernah kita sampaikan, sering beliau berdoa, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ala sunnati aidon. Al-Imam Ahmad beliau sering mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah di atas Islam dan juga di atas sunnah. Karena tidak setiap kaum muslimin diberikan hidayah di atas sunnah real, nyata. Syiah, apakah diberikan hidayah di atas sunnah? Tidak. Khawarij, apakah diberikan hidayah di atas sunnah? Tidak. Mu'tazilah, apakah diberikan hidayah di atas sunnah? Tidak. Murji'ah, apakah diberikan hidayah di atas sunnah? Tidak. Tapi keempat ini mereka menganggap dirinya sebagai muslim mereka. Yang keempat ini mereka diberikan hidayah di atas Islam. Itu Syiah, ada pembicaraan lain. Tapi mereka tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Maka wajib kita mensyukuri ketika Allah memberikan kepada kita, memperkenalkan kepada kita hidayah di atas sunnah. Ini wajib untuk kita syukuri. Jangan sampai Allah mencabut hidayah sunnah ini di atas hati kita. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah memupuk hidayah tersebut. Apa sih memupuk? Menjaga lah ya. Melestarikan hidayah itu tetap ada pada kita. Melestarikan hidayah itu agar tetap ada pada kita, pada keluarga dan seterusnya. Bagaimana caranya? Cara yang terbaik untuk menjaga hidayah sunnah ini adalah dengan rajin hadir di dalam majelis ilmu. Itu cara ngecas hidayah kita. Bukan ngecas iman keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tapi kita senantiasa menghadiri majelis al-ilmu. Di antara keutamaan majelis ilmu adalah Allah jaga kita dari kekufuran. Karena di dalam majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara kewajiban kita di dalam hidayah yang Allah berikan kepada kita, yaitu hidayah di atas sunnah. Yang pertama berdoa, yang kedua bersyukur, yang ketiga adalah melestarikan hidayah ini jangan sampai dicabut. Sebagaimana sebagian santri sudah mulai pada hilang. Thayyib. Adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah kalian terhadap
hal-hal yang baru di dalam agama. Karena sesungguhnya hal-hal yang baru di dalam beragama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Toyib, ini hadis yang kita bacakan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di antaranya, kemudian Imam Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih Sunan Abi Dawud. Ini hadis berkenaan dengan kemuliaan dan wajibnya mengikuti para sahabat di dalam beragama. Barangkali sampai di sini pertemuan pertama kita setelah liburan. Kalau ada pertanyaan silakan disimpan saja. Silakan ditanyakan. Tafadhol. Yang ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan jangan dicari-cari. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak. Mengenai setiap perbuatan dia itu sesat dan setiap kesesatan itu masuk pelakunya dalam neraka. Ini bagian masuk dalam neraka ini bagaimana? Apakah memang kekal atau bagaimana? Karena pernah saya jelaskan kalau kita selama dalam neraka itu berarti kan pelaku kesedihan yang belum bertobat kepada Allah. Jadi maksud penjelasan masuk dalam neraka ini bagaimana? Apakah mereka memang kekal atau sementara bagaimana? Yang disebutkan tadi oleh Al-Imam Al-Barbahari, wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Beliau mengatakan, siapa yang tidak mengambil agama dari para sahabat, maka dia telah tersesat dan melakukan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan para pelakunya tempatnya di neraka. Ini yang dipertanyakan. Bagian ini nanti akan kita jelaskan di waktunya mengenai tentang pelaku kebid'ahan dan kesesatan bersama pelakunya di neraka. Toib, di antara bid'ah itu ada yang mengkufurkan seseorang, ada yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Maka yang demikianlah pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Namun tidak dipahami setiap orang yang melakukan bid'ah serta-merta dia masuk ke dalam neraka. Lafaz-lafaz yang seperti ini adalah lafaz-lafaz kecaman atau lafaz-lafaz sebagai warning bagi para pelaku kesesatan. Tidak ditelan mentah-mentah bahwasanya setiap ahli bid'ah masuk ke dalam neraka. Tidak demikian, nanti akan kita jelaskan. Memang ada di antara ahli bid'ah yang dia masuk ke dalam neraka, yaitu bid'ah yang membawa kepada kekufuran. Bahkan dia kekal di dalam neraka ketika dia telah keluar dari agama Islam, disebutkan dengan bid'ah yang dia kerjakan. Ada yang seperti itu. Namun tidak setiap bid'ah itu mengkafirkan pelakunya. Jadi kalau ingin dipahami makna wad-dhalalatu wa ahluha finnar, kesesatan dan ahlinya berada di neraka, yaitu bid'ah yang membawa seseorang kepada kekufuran, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Ya, kita ulangi, lafaz-lafaz seperti ini adalah lafaz-lafaz kecaman atau ancaman atau peringatan agar tidak terjerumus kepada kebid'ahan, agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Adapun orang yang melakukan bid'ah, ini ada perinciannya kembali nanti di bab yang akan dibahas di sini. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Termasuk di sini tidak ada uzur bagi seseorang, nanti akan disampaikan penjelasannya. Ada pertanyaan? Kita ini masih di seputar keutamaan dan definisi sahabat ya. Kenapa dijelaskan ini? Karena Imam Al-Barbahari mengatakan pijakan ahlu sunnah adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti berikutnya akan dijelaskan tentang makna perkataan Umar bin Khattab dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ya Pak. Kan sahabat di atas para imam mazhab.
Jadi bagaimana kalau seandainya ada orang yang berpendapat apa, oh ini pemahaman saya sering memakai atau apa, yaitu saya bermazhab ini, saya bermazhab ini, saya bermazhab ini. Jadi sedangkan itu kemungkinan biasanya atau apa bertentangan dengan dalam hal yaitu manhaj para sahabat, yang mana kebiasaan para sahabat dalam beragama. Jadi bagaimana menurut apabila ada orang yang mana dia cuma maunya ulamanya atau pendapat ustadznya atau pendapat ininya, walaupun itu bertentangan dengan para sahabat. Iya. Jadi dia tetap berpegang teguh dalam. Toib tentang madhab ini panjang lebar dijelaskan dalam buku-buku fikih dan seterusnya. Yang pertama tentang madhab, perlu kita mengetahui tidak ada satu orang pun di antara imam-imam madhab yang sengaja menyelisihi dalil, nggak ada. Ini wajib kita ketahui, tidak ada satu orang pun, setengah katakan, nggak ada setengah pun, satu orang pun dari imam-imam madhab yang sengaja menyelisihi dalil, itu nggak ada. Tidak ada di antara mereka yang sengaja menyelisihi Al-Quran dan juga As-Sunnah, itu wajib kita ketahui. Tidak ada satu imam-imam madhab pun yang dengan sengaja menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, nggak ada. Kalau ada mungkin pendapat mereka yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka sikap kita memberikan uzur kepada ulama tersebut. Barangkali dia belum sampai kepadanya hadis-hadis berkenaan dengan bab itu, atau dia mungkin memiliki hadis-hadis dalam bab itu tapi hadis-hadisnya sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya, dan seterusnya, uzur-uzur yang lain. Jadi wajib kita ketahui tidak ada satupun imam madhab yang sengaja menyelisihi dalil, itu nggak ada, baik Al-Quran atau As-Sunnah. Kalaupun ada pendapat mereka yang menyelisihi dalil, itu kita memberikan uzur kepada mereka. Yang pertama, barangkali belum sampai kepadanya hadis kepada imam tersebut, atau dia punya hadis tapi dari jalan yang lemah, yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah, dan lain-lain uzur-uzur yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Itu bagian yang kedua. Kemudian harus dibedakan antara imam madhab dengan orang-orang yang mengikuti imam-imam tersebut. Harus dibedakan antara imam madhab dengan orang-orang yang mengikuti madhab-madhab tersebut. Ya, tidak bisa orang-orang yang mengikuti madhab tersebut, misalkan dia keliru, disandarkan bahwasanya imamnya juga keliru. Tidak langsung demikian. Kemudian timbul pertanyaan wajib tidak bagi seorang muslim untuk mengikuti satu madhab. Misalkan di Indonesia sekarang madhabnya apa? Syafi'i semuanya. Apakah wajib bagi seseorang untuk mengikuti madhab? Maka dijawab oleh para ulama, bagi orang yang lemah ilmunya, tidak bisa meneliti dan lain-lain, maka boleh dia untuk mengikuti madhab. Namun ketika dia mengikuti madhab tersebut, ada dalil yang lebih kuat dari madhab yang lain, maka harus ditinggalkan. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa, lemah dan seterusnya, nggak ada ahli ilmu tempatnya, dia mengikuti madhab yang ada, maka ini diperbolehkan. Namun suatu saat kalau ada pendapat lain yang menyelisih madhabnya dan itu lebih kuat dari dan seterusnya, wajib bagi dia untuk meninggalkan madhabnya tersebut. Maka tidak bisa dijadikan alasan dengan mengatakan mengikuti madhab namun menyelisihi Al-Quran atau As-Sunnah. Maka kewajiban bagi orang itu untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, berarti Imam Syafi'i tidak tahu Al-Quran dan tidak tahu As-Sunnah. Itu adalah perkataan orang-orang yang ta'assub, orang-orang yang fanatisme terhadap madhab. Itu adalah perkataan orang-orang yang fanatisme terhadap madhab. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i seringkali mengatakan, kalau engkau melihat pendapatku yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka buanglah pendapat saya. Itu adalah ungkapan dari orang-orang yang fanatis.
saya mah lebih percaya sama Imam Syafi'i daripada kok Andi. Misalkan disampaikan ini, nah dia, oh saya mah lebih percaya Imam Syafi'i daripada bapak. Itu adalah perkataan orang-orang yang fanatisme terhadap madhab. Jadi tidak dibenarkan alasan mengikuti madhab lalu berselisih dengan Al-Quran atau As-Sunnah. Kewajiban dia untuk mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kan tidak ada di antara imam madhab yang sengaja menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Baca di Muqaddimah sifat sholat Nabi karena Syekh Al-Albani mengenai madhab situ. Kalau bapak-bapak punya buku sifat sholat Nabi, beli yang cetakan Ibnu Katsir. Oh, di perpustakaan saya di rumah. Cetakan Ibnu Katsir. Sifat sholat Nabi itu yang lengkap, paling lengkap. Kan sifat sholat Nabi makin kesini nih, makin tahun-tahun kesini, itu sudah mulai ringkas. Bahkan ada yang kecil, ada yang sebesar setengah buku ini ada. Nah, beli sifat sholat Nabi karangan Syekh Albani yang cetakan Ibnu Katsir. Coba. Di situ di Muqaddimah sebelum masuk pembahasan Syekh Albani, beliau membawakan riwayat-riwayat perkataan imam-imam madhab akan wajibnya mengikuti sunnah, bukan mengikuti pendapat mereka. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya, Imam Syafi'i disebutkan oleh beliau. Kemudian beliau juga membantah tentang orang-orang yang fanatisme terhadap madhab. Ya, beliau membantah orang-orang yang fanatisme terhadap madhab di situ. Di Muqaddimah sifat salat Nabi karena Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib, wallahu a'lam, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.